Hari ini ngobrol bersama seorang konten kreator OG juga nih, Abel Cantika, beauty influencer yang mengawali semua dari YouTube. Betul. Gimana tuh waktu itu tahun berapa ya? Yang zaman-zaman itu ya, zaman Edozel, zamannya Skin Indonesia. Betul. Itu kamu ada di angkatan itu kan? Yes. Dimana YouTube masih waras-warasnya tuh. Iya kan? Dan lagi rame-ramenya juga sih pada saat itu ya. Itu tuh tahun berapa? Awal-awal bikin YouTube. Bikin konten ya. Bikin konten. Jadi tuh aku tuh start tuh di tahun 2015. 2015. Tahun 2015 itu tuh pada saat itu belum terlalu banyak juga tuh kayak beauty vlogger dari Indonesia. Oh iya? Gitu. Jadi sebenarnya tuh memang berawal dari aku suka banget beauty, dandan-dandan, makeup tutorial segala macam nontonin. Tapi memang kebanyakannya kan dari orang-orang luar gitu ya. Dimana yang dari warna kulit berbeda. Terus gitu ketika dia nge-review suatu produk tuh disesuaikan dengan iklim negara di sana gitu kan. Terus gitu kayak aku mikir, kalau aku bikin gimana ya gitu. Berapa tuh waktu itu? Waktu itu tuh masih kuliah. Waktu kayak kuliah awal deh, semester 2, 3. Ya semester 2 atau 3 gitu. Dulu yang dilihat siapa? Si beauty influencer luarnya ini? Itu jadul banget lagi. Jadi dulu tuh ada yang namanya Tati, ada PewDiePie dari Thailand. Tati yang ribut ya? Iya, ya tahu ya? Tahu. Sama James. Bener, James Charles. James Charles. Betul. Ngikutin gue dramanya tuh. Oh iya. I have receipts gitu kan kata dia. Benar. Sama James Charles. Kok ngikutin sih Kak? Itu kan kayak beautyan gitu. Aku kan emang koleksi. Yes. Enggak. Aku pemerhati lanskap kreatornya. Oke. Jadi di dunia kreator lagi ada apa, aku biasa ngikutin ya. Ngikutin. Termasuk yang itu si Tati itu. Si Tati itu ya, betul. Tati, James Charles. Abis itu siapa lagi ya? Yang orang Asia Amerika terus dia sempat ngilang lama. Itu akhirnya balik lagi bikin brand. Ada, ya itu Michelle Phan. Michelle Phan. Yes, itu betul. OG juga tuh. Itu OG, itu dia salah satu juga alasan kenapa aku start bikin video di YouTube. Tapi dia kasihan, namanya kena mental kali ya, apa gimana ya? Iya, tapi banyak juga sih seliweran kayak kabar-kabar kayak aku mencari tahu kayak kenapa dia sempat menghilang gitu. Ternyata ya nggak tahu, tapi ini banyak orang-orang yang ada bilang kayak dia ikut sebuah cult apa segala macam gitu. Iya gitu. Dia masuk sekte. Kalau di YouTube di beberapa video orang-orang pada ngomong kayak gitu. Itu rame banget. Cuman ya sekarang dia sudah kembali dan bikin brand gitu. Bikin brand, iya. Karena hampir kreator beauty itu pipelining mereka untuk dapetin monetisasi itu tergambar dengan jelas tuh. Dia gede di platform, abis itu mereka bikin produk biasanya. Betul. Pengen banget tuh niru blueprint mereka, tapi nggak pernah terlaksana lah, nggak pernah bisa. Karena kan kalau kami kan ujung-ujungnya paling merchandise gitu. Yes. Nah tapi ya waktu itu terinspirasi karena ngikutin. Michelle Phan apalagi orang Asia kan? Yes. Jadi kayak karena melihat si Michelle Phan itu terutama gitu ya, jadi kayak terinspirasi kenapa aku nggak bikin juga gitu yang dimana orang Indonesia tuh bisa lebih relate, karena dulu tuh memang content creator untuk beauty vlogger Indonesia tuh masih jarang banget gitu, belum beragam juga. Jadi makanya dari situ kayak aku mencoba untuk masuk dan ngumpulin modal-modalnya sendiri gitu untuk makeupnya. Itu zaman itu Tasya Farasya udah ada belum? Belum deh setahu aku, karena kalau nggak salah tuh 2016-2017 di Tasya, karena ya itu tuh waktu itu aku sama Sarah Ayu, Cinderella gitu. Tahu. Awal-awal nggak terlalu banyak dong pasti view-nya kan? Enggak, tapi surprisingly, jadi tuh aku tuh awalnya dari ASFM Kak. ASFM ya? Yes, kalian sempat main gak sih ASFM? Enggak. Nggak sempat main. Tapi tahu. Ya tahu ya. Yang ditanya-tanya dijawab gitu. Betul, kan? yang bisa kayak anon-anon gitu loh yang nanya. Ya jadi dari situ dulu. Jadi sebenarnya dari ASFM dulu, dan orang tuh memang suka nanyain misalkan, pakai lipstick apa hari ini? Kayak kan ada istilahnya ngepap kan. Post a picture gitu. Terus dari gitu pas aku post, terus dari gitu banyak yang nanyain pakai lipstick apa, skincare-nya apa. Terus sampai akhirnya tuh ada yang bilang kayak, Bel kenapa gak bikin video di YouTube aja? Karena sebenarnya tuh kita tuh lebih sukanya tuh nonton loh daripada baca. Karena kan kalau di ASFM tuh baca gitu kan. Iya. Terus yaudah abis itu aku bikin video, dan video pertama aku tuh kalau gak salah makeup rutin, daily makeup rutin gitu, dan memang pakai produknya juga yang affordable, yang basic juga, terus langsung banyak sih. Gitu. Karena udah ada penonton dari ASFM-nya. Benar. Jadi begitu masuk mereka kebawa lah. Yes, betul. Berarti udah ada modal penonton lah gitu ya kira-kira ya. Benar. Habis itu langsung konsisten? Setelah itu konsisten, bener langsung konsisten. Jadi setelah bikin daily makeup rutin, bikin skincare rutin gitu. Masih ingat ini gak AdSense pertama? Masih ingat ya? Nah jadi sebenarnya nih ya Kak, jadi pas lucunya aku tuh pas
setahun bikin video itu tuh aku baru meng-adsense-kan video aku. Jadi selama itu aku tidak tahu bahwa aku bisa mendapatkan uang dari video yang aku produksi. Nggak tahu, masa nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi tuh bener-bener aku post, ya udah aku ngedit aja sendiri, bikin video sendiri di kamar, aku post. Aku nggak tahu kalau ternyata selama ini tuh orang mendapatkan uang. Dengan mengupload tuh dapat uang gitu. Aku kira mungkin diajakin iklan, diajakin kerjasama gitu. Dan pada saat itu tuh belum ada istilah. Mungkin akunya belum terlalu familiar dengan istilah beauty vlogger, content creator kayak gitu-gitu tuh masih awam banget. Jadi setahun kemudian ketika aku ngobrol-ngobrol sama beberapa orang media gitu kan, terus udah gitu dia ngecekin, Abel, ini video kamu nggak kamu monetize gitu? Enggak. Jadi selama itu yang kayak viewersnya udah banyak berjuta-juta tuh ya udah ngerasain karena nggak tahu ya berarti ya karena nggak tahu dan tapi memang tujuan awalnya tuh juga nggak mikir bukan itu bukan mikir kayak jadi sesuatu yang komersil gitu loh Kak, nggak mikir yang kayak ini benar-benar bisa menjadikan suatu pekerjaan gitu, bisa benar-benar menghasilkan uang, karena tuh dulu aku kan start syuting juga kan, jadi ya udah aku tuh awalnya kayak yaudah deh yang penting gue eksis dulu dan gue tuh happy share tentang kecantikan sama teman-teman gitu. Karena di ASFM juga gak ada duitnya kan? Gak ada duitnya sama sekali. Makanya kamu kira semua platform tuh begitu. Yes, betul gitu. Adalah buat publikasi supaya gue dikenal aja. Benar. Sempat syuting. Maksudnya syuting apa? FTV, iklan? Jadi tuh aku start dari apa ya? Dari SD. Aku tuh start dari SD. Itu dari model-model dulu. Kayak model-model majalah anak-anak gitu kan. Ini dari kelas 2 SD. Terus sering diikutin. Emang anaknya tuh suka banget tampil. Centil banget. Jadi kayak diarahkan lah sama mama. Terus udah gitu pas SD udah mulai syuting sinetron. Terus dari SD? Dari SD. Baru tahu gue. Dari SD tuh sempat syuting sinetron tapi emang gak langsung jadi pemeran utama. Terus udah gitu SMP, SMA, FTV. Terus habis tuh bahkan dari SD tuh sebenarnya mungkin karena aku keseringan casting kali ya. Dan pada saat itu tuh aku merasa industri entertainment kita tuh belum se-inklusif sekarang mungkin karena aku sering banget casting tapi tuh sering kalahnya sama yang blasteran. Yang bule-bule. Iya benar gitu, betul gitu kan. Sekarang aku Indonesia banget, terus jadi kayak setiap hari misalkan pulang sekolah ada kayak 3 tempat casting yang aku datengin, kayak naik taksi apa segala macam. Sebenarnya selain aku suka juga memang tuntutan, yes, aku harus cari uang gitu. Oh iya. Yes, buat keluarga. Dari kecil. Tapi memang kemauan sendiri ya, jadi bukan kayak dorongan dari orang tua apa segala macam. Jadi bantu-bantu keluarga gitu. Betul. Terus aku juga jualan di sekolah. Terus jualan abis apa? Itu. Jadi waktu pas SD itu kayak ekonomi keluarga juga lagi sangat kurang banget gitu. Terus udah gitu, Kakak tau ASMK gak sih? Pasar ASMK. ASMK? Iya. Jadi apa tuh ASMK? Jadi tuh ada, aku lupa itu di daerah mana pasar ASMK yang dimana dia tuh menjual aksesoris, apapun barang-barang souvenir buat nikah. Itu tuh banyak banget dengan harga murah-murah. Jadi tuh belinya tuh yang kayak lusinan-lusinan gitu. Yang banyak lah. Betul. Jadi nanti yang bisa kita jualin. Nah jadi pas SD tuh aku awalnya dari jualan coklat dulu, bikin sendiri di rumah. Abis itu pas istirahat aku jualin ke teman-teman aku. Coklat yang bulat-bulat atau? Apapun bentuknya, ada yang love atau apa gitu. Jadi pas istirahat aku jualin ke teman-teman aku. Wow. Iya, terus kakak tahu ini gak sih binder? Binder tuh biasanya perempuan sih yang pakai. Iya, jadi isi-isi. Gue pakai lagi. Binder stiker kan? Yang kayak yang ada file. Stikernya tapi juga ada garis-garis. Iya. Benar-benar. Jadi kayak yang isinya filenya itu tuh aku jualin karena dulu tuh isinya. Kalau perempuan-perempuan di sekolah tuh suka kayak tukeran isi kertas file binder. Iya, terus tahu. udah gitu, nah di situ aku jualin juga di sekolah. Jadi barang-barang yang aku beli, aksesoris, terus udah gitu isi file binder itu aku beli dari pasar ASMK, terus aku jualin ke sekolah. Gitu. Beli murah jual mahal. Gak mahal juga sih. Ya ada margin lah yang penting. Iya dong, pasti harus ngambil untung gitu. Berapa untungnya kira-kira tuh? Waktu itu aku ingat banget sih, lumayan banget karena jadi waktu itu memang lagi susah banget gitu ya di keluarga. Jadi untuk makan juga agak sulit. Pada saat itu tuh aku ingat banget pertama kali aku pulang tuh bawa 30.000. 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Terus sempat kebesokannya ada 45.000 dan itu bisa kayak langsung kita buat beli makan bareng-bareng gitu. Kamu berapa sekeluarga, berapa orang? 3. Aku anak pertama, 2 adik aku cowok.
Adek kamu cowok di sekolah jualan juga nggak? Oh enggak sih, mereka belajar seperti biasa. Malah aku ajakin kayak, mana teman-teman kamu, ayo beli dagangan kakak gitu. Oh, mereka marketing. Yes, ngajak-ajakin temennya, ayo beli dagangan kakak gue gitu. Oh gitu. 30.000 cukup buat makan? Pada saat itu itu? cukup banget sih Kak. Maksudnya ya lumayan aja, setidaknya tuh ada pemasukan buat makan juga. Berarti itu dilakukan terus menerus? Iya. Sampai lulus? Nggak, sampai lulus aku nggak terus-terus jualan gitu ya, karena kadang tuh mama tuh ada aja mungkin dapat pinjaman apa gimana, aku nggak ngerti pada saat aku SD gitu. Jadi karena aku syuting juga, nah dapat dari situ juga gitu. Jadi ya gitu sih. Nah makanya begitu bikin video YouTube ada AdSense-nya, udahlah itu udah lumayan relax tuh. Benar, tapi sebenarnya menurut aku ya AdSense tuh nggak terlalu besar gitu sih Kak. Jadi pada saat pas aku melihat sadar sama si AdSense itu, ternyata yang besarnya itu malah dari kerjasama sama brand. Ya secara gitu. proporsi ya sih. Secara proporsi ya sih. Jadi dari situ pas aku beberapa video udah aku keluarkan, baru ada brand nge-approach aku untuk kerjasama, walaupun seminya kayak mungkin bisa dibilang semi barter kali ya. Tapi setidaknya aku merasakan, oh ternyata bisa mendapatkan uang gitu loh. Kayak benar-benar jelas, dan pada saat itu tuh AdSense aku pun juga baru bisa aktif ketika kekumpul, misalkan dia kan ada betul batas 1 juta berapa iya, kalau nggak salah ya, gitu. Jadi nggak bisa berapa. langsung cair gitu. Tapi kan sayang yang kemarin kalau jutaan view mah lumayan pasti. Benar, cuman ya udah. Oke. Pada momen apa kamu ngerasa kayak oh bisa nih jadi karir nih? Cek yang sebesar apa atau kerjasama yang kayak gimana di saat kamu ngerasa kayak oh ini karir nih gitu. Itu pas kapan? Kayaknya pas mulai video aku udah mulai banyak gitu ya. Terus dari gitu brand juga mulai approach aku, ngajakin buat kerja sama gitu. Dan kan sampai kuliah pun aku masih syuting juga. Aku masih syuting, terus dari gitu kayak jualan di online shop juga Oh gitu. sempat jualan lagi tuh? Oh jualan terus. Oh jualan terus. Aku tulang punggung keluarga juga soalnya. Jadi makanya mau gimana pun pokoknya ya udah, ayo apapun aku kerjain supaya ada uangnya. Jadi aku kuliah, terus dari gitu aku jadi admin all shop juga. Yes. Terus dari gitu aku juga syuting. Makanya waktu itu tuh kita tuh pernah syuting bareng Kak. Oh iya ya? Yes, di Malam Minggu Miko. Waktu tuh pas yang Oh The iya? Movie-nya. Iya benar. Yes, nah pas pada saat itu. Jadi nah itu tuh benar-benar aku tuh lagi mengimbangi kuliah, syuting sama jualan all shop. Oh pas kita syuting bareng itu? Betul, pada masa-masa itu. Itu masa-masa aku cari uang. Nah pada saat video aku mulai banyak, brand-brand mulai mendekati aku mulai mikir, oh ini ternyata bisa nih aku bisa menjadi ladang baru gitu. Dan memang aku merasa juga pada saat aku syuting itu memang memakan banyak waktu dan uangnya gak seberapa. Sedangkan aku fokus juga di kuliah, jadi aku gak suka ketika nilai aku juga turun gara-gara terlalu banyak makan waktu di syuting ini gitu kan. Dan kan gak sehat banget pada saat itu waktunya. Jadi akhirnya aku mikir, aku sempat ngomong sama mama, stop dulu, aku kayaknya berhenti dulu deh. Aku udah capek juga dari zaman SD kayak mencoba untuk membangun karir di dunia perfilman dan sinetron ini, entertainment ini gitu ya. Kayaknya aku mau fokus di bikin video di media sosial. Dan mama tuh gak percaya karena dulu kita sempat berantem. Berantemnya tuh karena memang kan dari kecil kan mama yang melihat dan mama yang nemenin perjalanan aku untuk membangun karir gitu. Jadi mama bilang, sayang banget kamu tuh dari maksudnya kayak udah lama loh kamu membangun ini semua, terus kamu kayak tinggalin aja gitu. So aku bilang, nggak deh Mam, Abel udah nggak kuat, udah capek, dan menurut Abel ini lebih menjanjikan pada saat itu. Itu dilema yang sama yang Anissa alami tuh, istriku alami. Oh ya? Ketika dia syuting kan dia tukang bubur naik menara BTS ya kalau nggak salah itu ya. dia main sinetron, terus dia ngerasa kayak gue capek deh datang ke set. Terus kadang-kadang kan skrip juga datang di hari H kan. Hari H bener, beberapa jam kita syuting gitu. Pulang kita juga nggak tahu jam berapa, apa segala macam. Gimana kalau misalnya aku cabut terus ngerjain yang lain? Dia waktu itu nanya pendapatku kan. Itu waktu itu pas masih pacaran berarti? Iya, menjelang nikah lah. Menjelang nikah. Terus aku bilang ke dia, poinnya tuh sebenarnya kalau bikin sendiri di sosmed, we own the platform gitu. Kita own nama akunnya. Benar. Lo kalau misalnya kerja di film atau di sinetron segala macam, yang punya barangnya itu ya produser dan PH kan. Betul. Tapi
kalau lu ngerjain di sosial media Anissa Aziza, di YouTube Anissa Aziza, ya Anissa Aziza yang punya sosial media dan YouTube-nya. Artinya kan creative direction-nya, secara margin dari uang yang masuk ke dalamnya, itu kan in our control dan kita bisa sepenuhnya kelola kan. Setuju. Terus ya aku sih bilang ke dia, udahlah kalau emang capek, ya udah fokus dibikinin sosial media aja. Maksudnya ngegedein sosmed kamu aja gitu. Akhirnya sampai sekarang nyaman ya. Sampai sekarang dia sampai punya tim sendiri, apa segala macam gitu. Itu berarti kakak punya tim sendiri. Kak Anissa juga punya tim sendiri. Iya kita terpisah, dia punya PT sendiri, dia ngelola timnya sendiri, itu semua sendiri. Iya, dan konten kalian kan berdua beda banget ya Kak? Beda banget. Karena timnya juga beda. Dia kadang nanya kalau misalnya butuh pendapat lah. Tapi kalau enggak dia juga jalan sendiri banget. Dulu sih awal-awal dia masih suka nanya ini gimana ya. Terus masih suka ada ragu-ragu kayak misalnya aku ambil nggak ya job talk show. Aku kan takut garing ketika aku di depan orang-orang. Udah kamu coba aja, nggak usah ketagihan. Terus ngambil job live akhirnya ketagihan. Paling bedanya kita ada tempat sendiri di sini, kita ada studio sendiri tempat kita syuting. Anissa masih di rumah. Oke. Nah tapi kan rumah aku, jadi bayar sewa tiap. Oh ya? Enggak ya? Enggak dong. Jadi dia masih di rumah karena di rumah kan ada anak-anak juga. Betul. Dia nggak mau terlalu jauh lah sama anak-anak. Cuma dia jauh lebih happy. Iya, setuju sih. Mungkin di persimpangan itu mama kamu belum punya konteks yang cukup modern soal dunia entertainment kali kan. Namanya juga orang tua kan. Benar. Belum ngelihat kali. Dan zaman itu juga belum gede-gede banget kali ya. Belum, makanya aku bilang pada saat aku mulai bikin konten di media sosial tuh memang belum familiar dengan istilah pekerjaan sebagai content creator, youtuber ya udah taunya ya udah orang yang bikin konten di YouTube aja gitu, tapi nggak tahu bahwa itu tuh bisa menjadi ladang. Yang dilihat teman-teman kamu yang nyebelin lagi kayak Andovi, itu kan kamu kayak dia nanti. Kenapa tuh? Nyebelin aja emang orangnya. Gue sebel aja sama Andovi. Ya tapi kan lu kan geng-gengannya kan geng-geng teman-teman ya yang kita dulu kan YouTuber segitu-segitu doang. Benar. Cuma segitu-segitu aja. Oke, nah abis itu cabut nih dari entertainment, maksudnya dari syuting-syutingan. Mulai bikin ini sendiri. Ya, bikin konten-konten sendiri gitu. Awalnya bener-bener sendiri di kamar dengan ya udah kamera. Sebenarnya tuh dulu tuh pas aku bikin video pertama kali tuh pakai kamera yang buat foto gitu, kamera Fuji yang kayak buat foto biasa. Yang dimana kalau kita bikin video tuh dia fokusnya tuh nggak benar, ngeblur terus. Nah, jadi dari situ terus ngedit sendiri sampai akhirnya kayak pelan-pelan untuk coba bayar editor tapi lepasan gitu, freelance. Terus udah gitu sempat punya tim juga, habis itu ganti lagi, terus habis itu sendiri aku minta tolong sama adik aku juga buat editin. Jadi pas sampai tahun berapa ya? Sampai tahun 2018-an tuh aku sendiri sih, ngedit sendiri. Ngedit sendiri, terus udah gitu ketemu sama suami aku sekarang dan dia memang biasa ngedit video, jadi sempat aku kayak tolong kau editin ya gitu. Matching ya, matching sama kebutuhan. Ya. Tapi kalau aku ngelihat kamu dari tadi nyari uang, pengen ngembangin karir segala macam, tapi kamu nikahnya tuh cukup muda ya padahal ya. Perayaan ulang tahun ke-24. Iya, betul. Dilamarnya. Kan biasanya kalau orang mikirin aku masih mau punya karir apa segala, itu malah justru nikahnya mungkin agak lebih lama karena dia mau ngurusin bisnis segala macam. Nah keputusannya apa tuh untuk kayak ayo udahlah gue berkeluarga lah gitu pada saat itu? Karena sebenarnya tuh dari dulu, bahkan mungkin dari bocah kali ya, emang udah punya cita-cita pengen menjadi seorang istri, menikah cepat gitu. Mungkin karena melihat mama juga gitu ya, melihat mama punya aku dan adik-adik aku di usia yang masih muda. Jadi dulu masih mikirnya mau nikah muda juga kayak mama. Dan dulu tuh emang punya target juga ala-ala banget. Oh iya? Iya, kayak pokoknya umur 20 gue harus nikah gitu. 20 tahun? Iya, itu ala-ala. Itu zaman sekolah apalagi pas SMP. Dikirain gampang kali ya. 20 tahun gue harus nikah. Abis itu ternyata mundur. Gak apa-apa, 21 gue nikah. Abis itu mundur. 22, 23. Akhirnya pas di umur 23 itu di situ poin yang aku bilang udah deh terserah. Kayak udah mulai dewasa juga kali ya secara berpikir. Jadi kayak udah deh terserah. Gue mau di umur berapa aja nikah. Yang penting pada saat gue siap, finansial siap, lakinya juga siap, semuanya dalam keadaan siap. Jadi kayak udah di 23 itu tuh benar-benar udah pasrah, nggak ada target lagi. Dan ternyata bener di umur ulang tahun yang ke-24 malah dilamar. Padahal pada saat itu tuh udah nggak ada kepikiran mau nikah cepet lagi. Tapi 23 itu udah pacaran sama dia, sama Ray Raffi ini? Aku tuh start pacaran sama
suami aku sekarang itu di 2018. Ya, jadi pas di 23 itu, Dan di situ tuh bener-bener gak ada target nikah cepet sebenarnya. Oh, enggak yang secara subliminal lagi pergi kemana gitu. Nikah tahun depan. Enggak. Dia juga nggak tahu. Dia enggak, tapi memang ternyata kita tuh punya visi misi yang sama. Dalam artian suami aku ini dia tuh ternyata kalau pacaran dia memang fokusnya maksudnya mau pacaran serius dan memang mau ke jenjang yang lebih serius. Pada saat dia pacaran sama aku, ya memang udah fokusnya ini gue pacaran serius gitu. Jadi waktu itu dia juga sempat cerita pokoknya pada saat dia putus terakhir dari mantannya, dia katanya sholat Jumat dia berdoa kayak karena dia katanya sakit hati banget, sedih banget lah putus dari mantan yang terakhir. Terus dia gitu dia berdoa tolong pertemukan sama jodohnya. Kata dia aku tuh bener-bener spesifik mau perempuan independen cantik iya katanya. Itu aku ingat banget itu aku sholat Jumat dengan spesifik doanya. Dan pas banget kamu lagi sholat Jumat juga di situ. Enggak dong. Enggak dong. Kan gak bisa cewek kan gak bisa. Enggak dong ya. Jadi gitulah akhirnya makanya setelah itu malah dipertemukannya sama aku. Dan memang kan gitu. Aku juga heran sih karena yang aku tahu biasanya laki-laki tuh bukan tipe yang mau nikah cepet kan. Nah ini tuh suami aku tuh malah yang memang juga berbicara mengenai pernikahan gitu. Aku pacarannya serius gitu. Dan dia juga serius gitu sama pacarnya sama aku. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga menyambut bahwa yuk kita seriusin gitu loh. Karena pembicaraan langsung soal pernikahan ketika masih berjalan setahun itu kan cukup intens juga ya. Tapi karena dua-duanya emang udah pengen ya udahlah gitu ya. Benar. Ketemunya di mana waktu itu? Ketemunya dari sahabat aku. Jadi di ulang tahun sahabat aku ini cerita dari POV dia ceritanya. Aku gak kenal nih sama dia. Terus aku keluar lift itu waktu itu masih sama mantan aku ceritanya. Masih sama mantan aku. Terus katanya dia langsung tertuju sama aku katanya gitu kan kayak, wih siapa nih cewek? Nah si Ray suami aku ini sempat nanya ke sahabat aku kayak, itu siapa? Siapa nih cewek? Cakep banget. Dan lucunya yang aku tahu juga kan laki-laki biasanya tuh sukanya tuh sama perempuan yang natural. Maksudnya kayak make upnya tuh gak terlalu tebal. Pada hari itu tuh aku tuh lagi make upnya tuh benar-benar lagi kayak bold. Nah di situ Ray tuh muji aku kayak bilang ke sahabat aku, ih cantik banget nih cewek, cantik banget gitu. Udah punya cowok ya? Ya udah punya cowok ya deh gue. Karena dari lift udah berdua tuh kamu keluar tuh. Bener gitu, udahlah. Habis itu masih di tahun 2017. Lalu gak ada gimana-gimana segala macam. Di 2018 awalan aku putus gitu kan, Gak lama ternyata nih si sahabat aku ini tuh kayak mungkin ngeliat wow udah kosong nih. Terus si Ray ini memang temenan baik juga sama sahabat aku. Maka dari itulah dia mulai menyuruh si Ray, coba lu follow Abel gitu. Udah putus udah kosong, gitu. Udah kosong gitu. Dari situlah. Jadi awalnya dari Instagram follow. Terus nge-DM ala-ala aja nge-reply story gitu. DM pertamanya reply story? Reply story kayak dia nge-reply story yang isinya ada sahabat aku tersebut. Dia bilang gini kayak, misalkan namanya Galih gitu nama sahabat aku. Galih tuh gak bisa diem banget ya gitu. Ala-ala aja. Bisa aja. Iya jadi kita bener-bener ngobrol dari DM Instagram terus. Tapi kan belum kenalan resmi kan? Belum. Karena cuma follow-followan doang. Iya. Terus tanpa kenalan resmi dia DM aja? DM aja. Terus kamu nanggepin dan gak kenalan dulu juga? Enggak kenalan dulu juga. Ya, interaksinya ya? Aneh. Terus dan pada saat itu Ray juga nggak tahu aku kan di tahun 2018 itu udah aktif banget tuh udah video YouTube lah segala iklan apa segala macam dan Ray nggak tahu kalau ternyata aku tuh beauty content creator jadi dia bilang followersnya banyak ya dia bilang gitu followersnya banyak yang ngomong ke sahabat aku ya udah akhirnya kita kenalan di situ kita ngobrol-ngobrol dan memang Ray pada saat itu tuh dia juga masih kuliah. Aku udah selesai kuliahnya, dia masih kuliah kalau gak salah. Terus dia juga sibuknya itu waktu itu masih di Bandung. Karena dia fotografer juga. Kalian seumuran gitu ya? Kita seumuran. Seangkatan ya? Terus yang ngajak ketemuan? Nah terus udah nih kita udah chat-chatan apa segala macam. Tiba-tiba di waktu tuh ada kayak event bazar gitu. Aku ada ngisi acara di sana dan aku lagi sama sahabat aku. Ternyata si Ray ini tuh lagi ada buka booth fashion celana atau apa gitulah ya brand lokal. Terus ya udah itu pertama kalinya kita bertemu untuk salaman. Halo Abel. Idi. Halo Ray. Setelah
Gali lincah banget ya. Iya, ala-ala tuh. Nah dari situ barulah kita, itu lama banget proses kita tuh kayaknya semingguan apa 2 mingguan di DM di Instagram. Abis itu baru pindah ke WhatsApp. Oh, WhatsApp itu setelah ketemu? Enggak ya? Setelah ketemu ya, aku lupa lagi. Kayaknya setelah ketemu sekali deh. Iya. Abis itu baru kita bener-bener ngedate beneran tuh pas di WhatsApp itu. Ngajak ngedate tuh gimana sih? Kayak nonton yuk gitu atau apa sih? Oke, Ngopi yuk gitu. Tapi lucunya kalau dari dulu tradisi keluarga aku, ketika ada cowok yang deketin aku mau ngajakin aku jalan harus chat mama aku secara pribadi. Allah, berat bener. Beneran kayak gitu. Jadi dia bilang, gue lagi mau ke Jakarta atau apa gitu. Karena waktu itu dia masih di Bandung. Yuk ini apa namanya makan gitu, makan bareng. Oh ya boleh tapi sorry banget, boleh gak lo tolong izin ke nyokap gue dulu. Ya ampun. Chat ke nyokap gue dulu. Cuman diajak makan doang. Iya, itu ngedate pertama kita. Chat apa? Chat minta izin ngajak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante, perkenalkan saya Ray. Mohon maaf sebelumnya saya mau izin, boleh nggak ya saya mau ngajakin Abel untuk makan kesini dari jam segini. Wow, gitu. Dilaporin. Mama tuh sebenarnya tuh orang yang sangat terbuka dan biasa aja gitu ya. Cuman mama tuh memang pengen tahu aja. Ya, dan mengajarkan pokoknya kalau misalkan siapapun yang berkenalan sama kamu, mau deketin kamu ya harus ada sopan santunnya, izin dulu. Oh, anak gue gituin deh. Ya mau ngajak jalan Alea nanti ya. Lo WA gue dulu, lampirin foto restorannya, Google reviewnya berapa. Oh, wow. Kasih Google reviewnya. Wow, aduh zaman dulu tuh belum kepikiran lagi. Google review iya. ya. Terus tapi itu bukan proses seleksi si mama? Belum? Enggak, belum. Karena memang aku gak banyak juga deket sama cowok juga gitu. Nggak banyak deket sama cowok juga. Jadi ya udah yang penting mama tahu ini ada satu orang mau ngajakin kamu jalan, ya udah. Berarti untuk sampai ngajak kamu ngedate itu berarti kamu penyensoran dirinya udah cukup panjang kan sebenarnya? Apanya tuh? Maksudnya nggak semua cowok ngajak keluar kamu yain dong? Untuk sampai ke WA ke mama kan? Aku tuh jarang deket sama cowok. Gimana yang ngejelasin Iya, ya? maksudnya kan pasti ada cowok-cowok yang berusaha untuk ngedeketin kan? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Oh. Enggak. Kirain ada banyak cowok yang ngedeketin, terus makanya kamu kayak untuk nyampe ke si mama itu udah melalui proses yang harus dipikirin gitu. Enggak. Di saat itu cuman dia doang? Cuman dia doang. Bener-bener cuma dia doang. Wow. Tapi memang biasanya gitu sih, kayak alurnya misalkan aku putus dari mantan siapa, terus deket tuh bener-bener cuman kayak sama satu cowok, or maybe two, tapi nggak sih, jarang sih 2. Cuman chat-chatan biasa, terus pasti kalau mau ngajakin jalan pasti langsung chat ke mama. Mungkin ada DM yang nggak ditanggepin juga? Nggak ada yang ngedeketin. Oh masa sih? Nggak ada yang deketin. Oh iya. Mungkin tahu masih pacaran kali. Mungkin juga. Tapi dari dulu tuh aku ngerasa aku tuh bukan tipe cewek yang disukain cowok gitu. Ini beneran serius, karena aku ngerasa aku tuh mukanya tuh fitur wajah aku tuh strong gitu ya. Fitur wajah aku strong. Sedangkan biasanya lagi-lagi yang aku tahu tuh kan laki-laki tuh suka kayak cewek yang manis, yang kalem, yang natural. Nah aku tuh strong. Terus udah gitu aku juga bikin konten-kontennya kecantikan. Aku suka dandan. Jadi ya udah aja. Maksudnya dari SMA pun juga nggak banyak yang ngedeketin juga. Oke, nah challenging nggak punya pasangan yang seumuran? Nah dulu tuh aku berpikiran bahwa kalau misalkan memang mau punya pacar atau punya suami itu harus yang di atas kita gitu. Karena pasti dia akan nge-treat kita lebih dewasa, secara pemikiran lebih dewasa. Tapi ternyata setelah aku beberapa kali pacaran, ternyata hal itu tuh mitos ya gitu, tidak selalu benar gitu. Sampai akhirnya makanya aku mendapatkan suami aku yang sekarang, kita seumuran. Kita lahir di tahun yang sama, cuman beda bulan doang, dan suami aku jauh lebih dewasa daripada aku. Oh, maksudnya mitos tuh kamu pernah sama yang jauh lebih tua umurnya? Iya, beberapa kali sama yang lebih dewasa, misalkan yang 1 tahun, 3 terus tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Tapi ternyata enggak juga. Oh iya. Enggak. Oh gitu. Iya. Karena itulah makanya ya udahlah yang seumuran ya yang lebih tua aja aneh-aneh semua gitu. Bener, kali ya. malah dulu tuh aku aku bilang nggak mau sama yang seumuran, karena pasti nanti tuh ada persaingan lah, terus udah gitu egonya masih sama-sama besar. Ternyata malah dapet yang seumuran. Oke, terus gimana caranya? Abis itu kan umur 24 menikah nih. Soal karir kamu di konten kreator ini gimana? Kamu kembangin bersama suami kah atau apa? Apa yang kalian lakukan nih jadinya?
Nah, jadi pas awalnya itu apalagi pas masih pacaran ya. Jadi karena dia memang sudah terbiasa megang kamera dan sempat ngedit beberapa video gitu. Jadi aku sempat mempergunakan jasa suamiku untuk waktu itu masih pacaran sih, untuk ngedit beberapa video aku. Jadi beberapa pekerjaan aku dia yang ngehandle, aku yang bikin kontennya gini, dia yang ngedit gitu. Tapi abis itu melambat laun dia punya pekerjaan sendiri dan aku masih tetap dengan lahannya aku, ya udah. Akhirnya pisah-pisah pekerjaannya. Iya, tapi akhirnya pun dia jadinya bikin konten juga sekarang. Oh. Dia bikin konten juga sekarang, tapi itu bukan main ininya dia ya, bukan main pekerjaannya dia. Jadi ya udah, untuk kayaknya sekarang aku ngelihat hampir semua orang yang punya pekerjaan tetap tuh ujung-ujung bikin konten, ya kan ya. Iya, semua orang jadi media sih. Benar, maka dari itu ya itu yang dilakukan sama suami aku sekarang. Jadi ya udah, dia iseng-iseng bikin konten, terus dari gitu ternyata ada banyak brand yang mendekati dia. Terus memang dia malah kontennya tuh lebih banyak tentang family daripada aku. Tipe kontennya apa dia? Soal anak, soal jadi bapak atau? Iya, apapun, kayak sebenarnya konten-konten receh sih. Bagaimana hubungan dia sama bapak, dan dia tuh lebih yang lebih raw kali ya untuk videonya. Jadi misalkan bener-bener cuma pakai handphone aja, terus aku nggak di briefing apa segala macam, tiba-tiba dia bikin video sendiri aja yang kayak memperlihatkan bentukan aku di rumah seperti apa, terus udah gitu memperlihatkan kayak kalau aku marah-marah gimana, atau misalkan kejailan anak aku, terus dia upload, ya udah kayak gitu. Jadi organik. Tapi ininya pekerjaan utamanya? Pekerjaan utamanya sekarang itu dia di finance. Orang finance. Finance insurance gitu. Oh iya. Wow, jadi di sela-sela kesibukannya di finance, dia bikin konten juga. Betul. Kalau kamu 100% konten lah ya? Aku 100% konten, betul. Atau ada bisnis lain kayak make up atau? Belum. Aku tuh selalu ditanyain, mau ini gak sih punya brand sendiri gitu. Tapi pengen banget punya brand sendiri, tapi sepertinya gak make up, karena make up tuh udah terlalu banyak banget. Maksudnya industri beauty terutama di make up tuh udah banyak banget, jadi kayaknya gak di make up. Ngerasa ini gak kayak udah banyak banget make up, tau gitu dari awal gue sekalian aja bikin make up gitu? Enggak juga sih, karena aku tahu tuh aku orangnya agak perfeksionis dan overthinker segala macem. Jadi dan mungkin bisa dibilang tidak terlalu memiliki sifat sebagai pengusaha atau entrepreneur yang memang mereka harus berani mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi penuh pertimbangan ya? Banyak banget pertimbangan. Iya betul. Apalagi duit sendiri ya? Iya, betul. Salah dikit rugi. Benar, tapi lebih yang itu sih, mikirnya kayak gimana kalau nggak diterima sama orang, gimana ternyata ini kalau misalkan nggak cocok, gimana kalau misalkan memang pada akhirnya banyak yang komplain, gimana kalau nggak sesuai dengan ekspektasi orang. Gimana kalau muka orang jadi rusak? Betul, ya kan? kayak gitu-gitu. Itu tuh jatuhnya jadi kayak beban sendiri buat aku. Oke, nah sekarang bedanya apa antara bikin konten di tahun 2015 sama bikin konten di 2025? Apa challenge yang kamu lihat? Seberubah apa cara mainnya? Terutama untuk industri beauty ya? Benar. Itu gimana? Kalau menurut aku ya pastinya sekarang content creator tuh udah banyak banget. Cara bikin kontennya udah beda. Kalau dulu kita bisa lihat bagaimana content creator bikin seniat mungkin dan engagementnya tinggi, tapi ternyata sekarang tuh ada shifting di mana konten yang semakin organik, yang semakin receh, yang effortless, malah yang tinggi engagementnya. Jadi di situ aku mencoba untuk mempelajari, sebenarnya tuh apa sih yang lagi suka dilihat sama banyak orang gitu. Terus ditambah lagi memang banyak banget content creator sekarang, jadi aku mencoba bagaimana caranya untuk bisa tetap mempertahankan eksistensi aku di industri ini tapi tidak kehilangan jati diri aku. Karena sulit, karena pasti kita kan maunya ngikutin tren. Terus misalkan banyak orang yang nge-review misalkan dengan ngomongnya nyablak gitu kan ya, dengan logatnya masing-masing. Dan itu tuh engagementnya tinggi sekali. Tapi cocok gak sih sama secara kepribadian aku di whole konten gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh sebenarnya menurut aku cukup challenging, bagaimana aku bisa mempertahankan idealis aku tapi tetap orang tuh nonton, orang tuh tetap stay sama aku.
Itu apa dengan cara apa berarti? Apa ini apa sama tim? Ini timnya berarti? Iya, tim Apa aku. sama tim? Oke, kita mau bikin apa nih? Dalam quarter ini kita bikin konten kayak gimana? Atau gimana cara nge-cracknya dengan Iya. semua persoalan tadi? Jadi aku tetap menampilkan persona aku pribadi pastinya. Jadi aku tetap memperlihatkan, tim aku juga tahu bagaimana aku strict juga untuk menerima pekerjaan ataupun review brand. Mereka tahu bagaimana cara aku menyampaikan review suatu produk dengan cara aku sendiri seperti ini ngomongnya gitu, nggak yang melebih-lebihkan apa segala macam. Tapi di sisi lain aku juga melihat dari audiens aku, mereka tuh ternyata yang millennials banyak, tapi ternyata Gen Z juga banyak. Nah ini kan sebenarnya penggunaan para pengguna platform ini banyak banget nih Gen Z. Gimana nih cara pendekatannya nih sama si para Gen Z ini? Untungnya tim aku juga Gen Z semua, jadi mereka juga memberikan ide-ide ataupun tren-tren yang lagi up to date. Tapi semuanya tuh tetap harus align sama kepribadian aku gitu. Kayak misalkan, Kak yuk misalkan kita bikin make up tapi dengan tema apa gitu, misalkan kayak dengan tema apa ya, macam-macam lah. Wednesday. Ya nggak, kayaknya Wednesday anak-anak kan sih. Iya. Iya. Oke. Ya apa ya, dengan konsep-konsep yang pendekatannya tuh untuk ke Gen Z gitu. Misalkan K-pop Demon Hunter. itu anak aku juga, Kak, Oh, iya, itu iya. anak-anak Anak gue juga Kak. sih, ya anak gue juga Iya sih. kan, Betul, bener betul, kan. betul. Misalkan ya banyak sih tren-trennya gitu. Jadi misalkan kayak semacam bikin Get Ready With Me, tapi misalkan bikinnya versi ASMR gitu. Terus udah gitu apa lagi ya, A Day in My Life yang bener-bener ngeliatin rutinitas aku sehari-hari. Tapi ya udah dengan pegang kamera sendiri, dengan suara sendiri, dan ngeliatin secara transparan ya Abel seperti apa, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi maka dari itu si tim aku ini mereka bisa memberikan juga POV dari Gen Z seperti apa, supaya ya penonton aku tuh tetap bisa agak luas. Iya. Wah itu challenging juga ya. Challenging karena ternyata aku juga ngeliat tuh beda. Karena dulu tuh aku ya yang tadi aku bilang ya, kita tuh bikin konten seniat mungkin untuk engagementnya tinggi. Tapi ternyata sekarang tuh beda. Bahkan ketika misalkan aku bekerja sama brand, tim aku sama aku tuh pasti memberikan pilihan, maunya pakai kamera profesional atau mau pakai kamera biasa. Biasanya kita akan kasih tahu dengan storyline seperti ini segala macam, dan kita bikin kita kasih tahu, bukannya kita nggak niat, tapi kita bisa memberikan saran kalau kita bikinnya se-effortless mungkin, itu tuh lebih memancing engagement lebih tinggi dari viewers, komen dan lain-lain gitu. Karena brand mikirnya ini orang niat gak sih bikin buat gue gitu. Bener. Oh, ini konsep gitu kan. Ini sebuah konsep sebenarnya. Jadi makanya kita kasih tahu dulu. Tapi kan ada beberapa brand maunya yang niat gitu ya videonya. Oh ya nggak apa-apa juga. Yang penting tuh, karena aku tuh kadang suka ngerasa bersalah ketika brand udah bayar aku mahal-mahal tapi secara engagement tuh kurang. Makanya kita kasih tahu itu dari awal. Oke, berarti sekarang kalau revenue streamnya tuh paling gede tetap dari brand sponsorship lah ya. Benar. Karena terakhir kalau aku lihat YouTube-nya juga udah lama nggak upload ya, dan baru-baru ini lagi kan yang ada vlog apa segala kan. Iya. Sebelumnya sebenarnya sampai sekarang aku masih aktif, tapi hampir seminggu sekali tuh pasti aku upload sih video. Makanya aku senang banget walaupun memang viewersnya itu tidak sebanyak dulu gitu ya, tapi setidaknya aku mendapatkan respon positif di mana teman-teman yang udah terbiasa nonton aku di YouTube gitu ya, atau pengikut aku dari YouTube, mereka bersyukur dan berterima kasih karena aku tidak melupakan platform pertama aku yang membesarkan aku gitu. Jadi itu aku benar-benar udah nggak, untuk di YouTube ya, aku nggak mikirin viewersnya berapa, setidaknya aku tetap bikin konten dan memperlihatkan bahwa aku tetap ada di sini. di situ. Nah si Anissa tuh kemarin lagi cerita karena kan anak habis sakit, tapi dia harus kerja gitu kan. Ada live atau ada apa gitu, terus dia mikir kayak apa aku tahun depan ngurangin kerjaan aku nggak ya, dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia mau punya banyak waktu buat lebih fokus ke anak juga gitu. Ya aku pun juga lagi ngerasa kayak gitu juga sih. November ini tuh Desember banyak banget kerjaan. Biasa akhir tahun kan kerjaan brand kan lumayan tuh. Jadi kayak tahun depan apa gimana caranya ya supaya anak tuh bisa dapat perhatian juga gitu. Kamu punya dilema yang sama nggak? Kayak gua kerja, tapi satu sisi ini anak gue apalagi 5 tahun kan, anakmu kan mirip sama anakku juga gitu. Ngalami dilema itu gak? Mengalami sekali dilema itu, lebih tepatnya ngerasa, apalagi seorang ibu kali ya, feeling guilty-nya terasa lebih besar ketika ada hal-hal yang terlewat dari pandangan si ibu, kayak melewati masa tumbuh kembangnya segala macam. Tapi
aku sama suami tuh mencoba untuk selalu, pokoknya anak tuh benar-benar harus ada di, kita benar-benar harus ngeliat anak kita megang, kita ngobrol sama anak kita. Dan aku tuh juga punya waktu-waktunya, jadi sebisa mungkin aku tidak terlalu fokus di pekerjaan aku juga. Jadi misalkan aku start kerja itu dari jam 12 siang, terus udah gitu kalau bisa jam 6 sore aku udah selesai. Biasanya pagi aku pegang dia, dan karena memang kantor aku itu juga deket rumah gitu ya, kantor aku deket rumah. Jadi sebenarnya anak aku juga suka ikut ke kantor, tetap ikut bareng sama aku juga. Nggak terlalu besar sih change untuk terlalu jauh sama anak aku, karena memang benar-benar kantor dekat rumah. Aku juga kadang bikin konten di rumah gitu. Jadi masih lah ya, masih aman. Masih aman banget sih. Suami aku juga suami aku yang agak jarang ketemu anak. Tapi senengnya memang anak aku tuh juga deket sama suami aku. Cuman ya paham banget dengan perasaan itu, karena pas kemarin yang aku lagi sempet sibuknya, yang pagi udah mulai kerja, terus udah gitu baru pulang nanti jam 8 malam, terus ternyata anak aku udah mulai tidur, tuh ada perasaan. Iya, itu kadang-kadang kayak gitu ngerasa tuh. Ngerasa bersalah banget gitu. Iya, kayak abis kerja pas pulang ternyata Anissa sama anak-anak lagi pada masak-masak bareng, gue gak ikutan. Jadi cuma bisa meluk si Aca, anak yang laki kan, terus bilang, masak apa? Terus dia bilang, papa kepalanya masukin kompor. Oh mau dibakar gue. Tapi bentar, aku penasaran. Tapi anak kakak, kan kamu punya 2 anak nih, ada yang mewarisi jiwa kakak gak? Itu yang paling kecil. Yang umur 5 tahun nih, yang laki-laki ini dia suka ngejok, suka bercanda. Oh ya? Iya. Udah kelihatan dari kecil ini? Udah, dia suka main plesetan-plesetan. Oh wow. Kayak misalnya bilang gendut tapi jadi gendat. Jadi main-main plesetan gitu. Dia 5 tahun kan? 5 tahun. Udah bisa ngejok. Seru banget sih. Iya, banyak bercanda gitu dia. Tapi kakaknya merasa ini gak? Dengan jokes-jokesnya dia tuh. Kakaknya serius banget. Oh. Beda, kakaknya tuh artistik, serius. Kakaknya suka gambar. Kemarin kepilih di sekolahnya salah satu yang gambarnya paling bagus, terus dipamerin fashion show bareng bawa art gitu. Oh, Masya Allah. Tapi kalau adeknya tuh komedik banget. Dia pernah lagi mau ini kan, dia ada les nyanyi. Dia ada les nyanyi, terus kita semua tegang kan, karena mau ada penampilan. Dari tempat les itu suka bikin eksibisi. Oke. Jadi ada satu tempat, terus teman-temannya pada baris, pada tegang semua. Kita juga tegang kan, namanya juga anak mau nyanyi kan. Begitu dipanggil, Aksara Asana Sution, silakan. Terus dia langsung salto, guling-guling gitu. Kita semua kaget. Itu gak ada briefing ya? Gak ada, dia langsung terus dia guling-guling, guling ke arah panggung. Ada videonya gak sih? Gak ada ya? Ada di tempatnya Anissa. Oh my God. Nggak tahu story, nggak tahu reels, tapi dia sempat post. Jadi pas dipanggil dia langsung guling, kita semua kaget. Udah gitu nyanyi suaranya bagus. Turun lagi gitu. Emang kocak, emang anaknya kocak. Jadi ini 2 kepribadian yang sangat berbeda juga ya Kak. Beda banget ya. Yang satu kakaknya serius, yang satu lagi adiknya lawak banget. Beda, kita aja sampai mikir, oh kamu lagi expecting yang kedua kan? Iya, makanya aku sekalian nanya-nanya gimana sih, maksudnya kakak memiliki 2 anak dengan kepribadian berbeda, terus bagaimana cara untuk bisa membesarkan mereka dengan 2 kepribadian berbeda ini gitu. Karena aku juga yang pertama tuh kita kaget karena kita nggak nyangka itu lahir dari orang yang sama dengan orang tua yang sama bisa beda banget. Kita nggak nyangka, kita nggak expect. Beneran beda banget. Beda banget. Yang satu doyan banget matematik, si adeknya. Oh adeknya, oke. Adeknya udah bisa perkalian, udah tambah-tambahan gede gitu. Dan itu sendiri dari nontonin YouTube tiap hari Minggu kan kita ada screen time. Kalau nontonin YouTube tuh nonton YouTube yang ngitung-ngitung. Dia suka banget matematik. Bentar, ini tapi kakak sama Kak Anissa yang ngarahin dia? Enggak. Enggak. Jadi awalnya tuh kan kita ada screen time tiap hari Minggu. Terserah mau nonton apa. Nah si adeknya ini memilih selalu nontonin number blocks. Tahu number blocks yang ada aku nomor 10, aku nomor 9. 10 dikurangin 1 jadi 9. Kita sama 9. 9 ditambah 2 dikasih blok gitu. Oh obses dia sama numbers. Akhirnya pas lagi ada guru yang ke rumah, dia selalu minta tambahan, perkalian, penjumlahan, pengurangan gitu. Berarti itu kemauan dia sendiri untuk nonton konten tersebut? Iya. Nah tapi kan kita jadi bisa melihat minat ya. Kalau kakaknya sukanya crafting, jadi yang dia tonton tuh crafting. Dia DIY gitu. Dia bikin ala-ala baju, dia bikin surat untuk Father's Day, dia bikin komik.
Karena dia nontonin cara bikinnya kayak gini, gambar gitu. Jadi emang beda. Tapi dari sifat juga, segi sifat tuh beda banget. Beda banget, nggak jelas. Yang paling kecil nggak jelas. Gue udah nggak ngerti lagi gue. Nggak jelas banget. Ini kalau Nggak dinonton jelas gak tuh, apa-apa. ya nggak apa-apa. Kayak orang-orang udah tahu deh anak gue yang paling kecil emang kayak gitu. Emang kocak aja gitu. Padahal dikirain dengan dia suka hitung-hitungan, suka angka tuh tipe yang serius, yang little Einstein gitu. Enggak juga, karena kayaknya dia anaknya suka mengkombinasikan gitu. Makanya dia suka angka, dia tuh senang mengkombinasikan, membuat yang baru. Senang membuat hal-hal yang kalau diginiin gini jadinya begini. Dia berpikirnya tuh kayak gitu. Makanya dia suka eksperimen gitu juga? Suka banget. Kayak buat hari ayah disuruh gambar muka bapaknya kan. Dia gambar muka bapaknya, mulutnya ada 3. Kenapa gua kayak monster, Ca? Kenapa? Alasannya biar lucu, Pak. Dia bilang, kan lucu kalau papa mulutnya 3. Ya lucu sih, lucu. Ya dia emang aneh-aneh aja. Lagi mijitin ibunya, tiba-tiba ngeliat aku lagi ini, lagi tiduran. Dia kemarin ada videonya gua post tuh. Lagi mijitin ibunya, ngeliat gua tiduran, dia nyamperin. Where is papa? Where is papa? Mau diinjak leher gua lagi tidur. Itu percobaan pembunuhan kan sebenarnya. Iya sih, benar. Terus ya emang anaknya iseng dan kayak gitu. Kalau pagi si anak gue yang paling kecil ini, misalnya lagi mau berangkat kerja, mau nyamperin dia dulu, begitu buka pintu, jebret itu. Jadi dia kan punya mainan binatang, dia suka binatang. Oke. Jadi dia punya binatang, ada ikan, ada singa, ada macam-macam. Begitu buka, itu kan ruang main dia lumayan gede tuh sampai ke belakang gitu. Kan ada ubinnya tuh yang petak-petaknya. Satu petak tuh satu tipe animal gitu menurut jenisnya. Jadi satu petak itu ikan dibikin baris. Depannya singa dibikin. Jadi ditata. Pagi-pagi ditata berdasarkan habitat si binatang-binatang ini. Gue udah gak ngerti lagi gue. Ini apa? Jadi kebun binatang tapi rapi. Abis itu udah dia ngeliat doang, udah bisa diberesin lagi gitu. Cita-cita dia berternak kali Kak, ya gak sih? Gak tahu deh gue, gak ngerti itu anak. Itu tapi absurd banget. Apakah itu menurun sifatnya Kak Radit sendiri? Aku kecil gak seabsurd itu sih. Masa sih? Bohong ya, aku gak percaya. Orang aku dulu juga baca buku-bukunya Kak Radit gitu. Ya ada lah ya. Tapi level menurut aku dia luar biasa kreatif menurutku. Oke. Kreativitas dia dilihat dari kecil lebih gede dia dibanding aku kalau aku ngelihatnya gitu. Oh gitu. Dan kalau ibunya happy banget karena dia pengen banget ngelihat nih anak ngerosting aku nanti. Aduh kamu cepet gede ya biar cepet bisa stand up, biar kamu sikat papa kamu, dia bilang. Biar kamu bisa bales roastingan papa. Tapi kan berarti dia jahil juga ya Kak ya? Iya otaknya ada otak-otak jahil nih. Dia jahil nih, punya banyak ide. Nah gimana cara Kakak kayak untuk bisa mengarahkan supaya dia ini gak ke arah yang negatif, ngerti gak sih? Yang tadi kayak udah mulai ada percobaan pembunuhan ya kan. Jadi bagaimana cara Kakak untuk, karena aku penasaran, karena kan pasti kan Kakak juga dulu tuh pasti jahil. Dan bener. Maksudnya kalau dulu istilah mamaku adalah lo baru nyebur, gue udah nyebur duluan. Nah bagaimana dari Kakak sendiri? Iya, kalau konteks itu memang aku kan paling lemah di keluarga ya, di rumah itu ya. Lemah apa nih maksudnya? Paling lemah kalau di rantai makanan tuh si Anissa singa, anakku elang, ada ini. Aku tuh bakteri dalam kotoran sapi itu. Jadi aku udah mikroorganisme ya. Aku udah paling rendah lah di situ. Jadi artinya percobaan nginjek leher. Aku lagi tidur tiba-tiba bangun-bangun kepala kok sakit banget. Pas dilihat ada si Aca megang kereta. Oh, ini gue habis diapain nih? Soalnya sakitnya di sini kan. Oh, oke. Ada yang aku lagi tidur mimpi tenggelam gak bisa naik. Begitu aku bangun, yang satu anak telunjuknya di lubang hidung kanan, satu lubang hidung kiri. Jadi dia masukin dua-duanya, bekerja sama membuat gue gak bisa napas. Dua-duanya. Iya, kakak sama adik lagi begini pas bangun. Gitu. Nah tapi kan itu karena menurutku ya, karena aku jadi korban yang lucu aja buat mereka. Tapi kalau ke masyarakat mah enggak, dia nggak nginjek leher, nggak nginjek leher gurunya lagi tidur dia injek lehernya, dia apa enggak. Itu kayaknya karena aku paling lemah aja di rumah. Mereka suka main bercanda sama aku. Dengan cara seperti itu. Iya, dengan cara kayak gitu, suka ngerjain bapaknya aja. Nah kalau di buku yang aku baca namanya Try First tuh, di mana dia berargumen ada
ada anak yang bisa thriving, ada yang nggak bisa thriving, ada yang Oke. bisa kuat, ada yang nggak. Ada namanya grit gitu. Keuletan itu didapat dari mana? Adalah kita bangun empati mereka di rumah, sama kita reinforce kualitas-kualitas positif yang mereka punya dengan afirmasi yang kita kasih ke mereka. Contoh misalnya, kalau gambarnya bagus, usaha kamu hebat banget untuk menghasilkan gambar ini. Oh. Jadi kita reinforce-nya itu. Oke. Jadi dia tahu kualitas diri dia. Oh, berarti gue tuh kalau gue mau gambar gue bagus ya. Itu Iya. kualitas yang gue punya ya gitu. Nah kita reinforce itu terus. Sama kayak si Aca. Oh, kamu cerdas sekali ketika kamu ngerjain ini. Karena usaha kamu, maka kamu jadi membuat sesuatu yang baru dan menarik. Jadi dia tahu, oh kalau gue mau, gue bisa bikin hal-hal yang interesting ya gitu. Jadi itu yang kita reinforce terus gitu di rumah. Oke. Dan itu jadi kegulung, tapi beneran kegulung jadinya. Berarti kalau aku bisa ngambil kesimpulan tuh, Kak Radit tuh berarti memuji anak itu bukan karena hasilnya mereka ya, tapi dengan apa yang proses mereka lakukan ya. Misalkan ya tadi kayak misalkan si Aca ya, Iya. Aca main apa segala macam gitu. Berarti Kak Radit tuh bukan bilang kayak ih hasilnya bagus banget, tapi lebih yang kamu kreatif gitu. Bukan gambar kamu bagus banget, tapi gitu. karena usaha kamu baik makanya Iya. gambarnya jadi baik. Jadi kita puji adalah prosesnya. Prosesnya betul ya. Oke, Sehingga mereka tahu bahwa berproses. Sama yang paling penting juga untuk tahu bahwa kalau mereka kalah nggak apa-apa. Iya. Sama kayak si Aca tuh anakku, dia kan suka basket tuh, latihan basket di sini. Nah dia tuh selalu waktu pertama kali masuk di kepalanya itu soal menang kalah doang jadinya. Kayak misalnya Aca win hari ini, Aca lose hari ini. Iya. Tapi ketika dia lose, dia kesel banget kenapa dia nggak win gitu. Nah itu kita harus ngasih tahu ke dia bahwa ya kadang ada harinya kita nggak win dan it's okay gitu. Benar. Makanya kita masukin dia ke tim sport juga supaya ada rasa bahwa kadang ada menang, kadang ada kalah. Kadang teman kita mungkin tidak seulet kita, Betul. kadang kita tidak seulet teman kita, Betul, and betul. it's bagian dari semua proses itu gitu. Tapi menyenangkan tau parenting itu karena aku jadi belajar banyak juga sih. Tapi emang Kak Radit apa ya, dulu tuh maksudnya benar-benar punya cita-cita untuk menjadi seorang bapak yang memiliki anak yang bakal bapak banget gitu gak sih? Enggak sih. Oh enggak ya? Karena aku nggak mau nikah, nggak mau punya anak dulu. Aku tuh nggak, iya? aku nggak suka anak-anak. Oh ya? Ya, aku gak suka anak-anak. Aku rumahku aja aku bikin banyak bolong ya waktu itu. Kenapa tuh? Kenapa? Supaya kalau ada teman bilang gue ajak anak gue, nanti anak lu jatuh banyak bolong gitu. Nggak aman rumah gue. Sekarang aku yang repot nambel-nambelin semua lubang-lubang itu. Terus sekarang kan Jadi sekarang anaknya 2 ya? Sekarang anaknya 2. Terus kan orang bilang, gila Raditya Dika berubah. Dulu gak suka anak kecil, sekarang suka anak kecil. Enggak, saya suka anak kecil yang anak saya. Anak saya sendiri. Ya. Anak kecil lain saya masih gak suka. Oke. Iya, kalau lagi di playground ada anak kecil, boleh sana nggak? Boleh, Geser ya. boleh ke sana nggak? Ini ada jarak nih. Iya, berarti suka anak-anak pengecualian anak sendiri ya? Suka anak sendiri aja. Wow, tapi maksudnya Kak Radit juga dulu emang gak suka anak-anak dan emang gak mau nikah juga? Awalnya ya. Awalnya. Berarti Kak Anissa bisa merubah itu semua, keren banget ya? Iya, nggak tahu juga sih, nggak ngerti juga. Keren. Itu kan juga gara-gara waktu sama Anissa aku mikir kayak kalau gue bahagia sama dia selama 5 tahun ini, kenapa nggak selamanya bahagia aja gitu? Kenapa nggak dibikin seterusnya gitu? Benar. Ya udah akhirnya ngajak dia nikah deh. Tapi kakak lama pacarannya? 5 tahun. Oh 5 tahun? Iya. Oh lama sih. Iya makanya. Cuman ya kamu expecting anak kedua kan? Iya. Kamu ada yang kamu mau tanyain nggak? Nih terakhir nih. Aku mau tanya, aku mau tanya. Kan kita itu orang tua dibilang untuk bisa adil dan mencintai anak kita secara equally Iya. gitu ya. Sedangkan pastinya dengan ciri khas anak yang berbeda-beda Iya. gitu. Mungkin bisa nggak gitu? Karena ya kalau aku tanya ke mama aku ya mama sayang sama kalian. Iya. Setara gitu. Tapi aku mau tanya langsung ke Kak Radit, apalagi yang tadi Kak Radit udah ceritakan dengan sifat kepribadian yang berbeda. Apa challenge-nya dan bagaimana menunjukkan bahwa cintanya tuh sama kedua anak tersebut. Karena sampai sekarang pun aku masih ada rasa ketakutan. Aku sayang banget sama anak aku yang pertama. Dan nanti pun yang kedua aku mau memberikan cinta yang sama. Tapi aku takut ketika nanti entah kakaknya atau adiknya merasa enggak, nyokap gue lebih sayang sama kakak gue atau sama adik gue gitu. Gimana? Iya, apa yang dirasakan anak itu kan tidak serta-merta yang kita rasakan kan. Jadi artinya perasaan anak kepada kita itu kan di luar kontrol kita kan. Betul. Jadi kita fokus ke apa yang kita bisa kasih ke keduanya aja. Kita ada datang rutin ke psikolog juga sih untuk
untuk dengan kasus yang sama persis kayak tadi tuh kayak gimana. Yang sempat diberesin itu waktu itu adalah, dan kita diingetin, nanti anak pertama kamu akan jadi kakak kan. Betul. Nah kadang-kadang ketika kita bilang dia kakak, kita menyematkan predikat bahwa dia adalah seorang kakak dengan semua ekspektasi dia sebagai kakak. Maka ada ada gambaran ideal soal seorang kakak. Contoh misalnya, lagi main tapi adanya ngerebut, dia marah. Kamu kan kakak. Harus mengalah. Harus ngalah yang kakak. Which is kan, tunggu dulu nih. Identitas dia memang kakak, tapi dia juga anak-anak loh. Dia betul. juga alea loh. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa dia juga alea. Dia juga anak gitu. Anak umur 5-6 tahun dengan semua kompleksitasnya. Bukan identitas dia kakak doang gitu. Jadi alea itu harus merasa dia alea. Jangan sampai alea tuh merasa dia kakak. Betul. Jadi jangan lupa itu juga gitu. Wah, kita diingetin di situ. Oh ya bener juga ya. Hanya karena di rumah dia dipanggil kakak, kita bebankan semua ideal, gambaran ideal seorang kakak yang bijaksana. Benar. Ya, Yang apalagi harus kamu anak selalu pertama mengalah, kan. betul. Mungkin kamu ngerasain juga tuh. Iya. Anak pertama yang harus membawa semua adik-adiknya Betul. terlihat gentar. Memberikan di tengah contoh yang badai, baik contoh gitu yang baik. kan. Tapi kita juga manusia. Benar. Kan kita juga pengen dianggap jadi Abel. Dan aku juga anak pertama ya. Dianggap sebagai Radit juga. Tanpa, kalau gue harus nolongin semua orang, siapa yang nolongin gue? Iya. Ya maksudnya jangan sampai alea pun juga pada punya perasaan itu bahwa gue tuh juga punya ketakutan gue sendiri dan jangan ditutup. Gak hanya gara-gara gue kakak, gue gak bisa explore kegelisahan gue. Berarti seorang kakak ini jangan kita tambahkan beban baru ya. Memang dia punya title baru sebagai kakak, tapi bukan berarti dia memiliki beban baru sebagai kakak yang dimana itu tadi yang harus terlihat sempurna, harus memberikan contoh yang baik kepada adiknya, harus selalu mengalah berarti kayak gitu ya. Ya kalau menurut psikolog kami ya itu jangan sampai kita lupa itu aja. Jangan sampai kita lupa dia alea. Benar. Dia bukan kakak aja gitu. Betul. Kan identitas itu kita yang kasih ke dia. Iya. Sementara kan kalau nggak ada adeknya, ya dia kan alea. Dengan ada adeknya, dia jadi kakak. Padahal kan dia orangnya sama. Iya. Tapi kok predikatnya jadi beda Nah, gitu. coba ya, ketika misalkan ada konflik antara kakak sama adik, bagaimana cara Kak Radit dalam ngomongin mereka berdua? Apakah kakak akan mempertemukan mereka berdua dalam satu barengan gitu, atau kakak ngomongin ke masing-masing orang dulu? Misalkan ke kakak dulu, baru ke adik dulu. Gimana cara kakak mengkomunikasikan permasalahan tersebut? Karena kan ada beberapa yang misalkan ada masalah, misalkan si adik jatuh, terus kayak gitu, kakak kok kamu gak ngawasin adik sih? Misalkan kayak gitu kan. Gimana cara kakak misalkan ketika ada konflik tersebut supaya nasihat yang kakak berikan itu tuh sampainya tuh dengan baik, bukan jadi beban untuk salah satu anaknya gitu. Ya karena aku gak expert dalam ini, jadi aku larinya ke referensi aja ya. Jadi di dalam buku Whole Brain Child itu dibahas bahwa ketika seorang anak itu marah, dia punya respon yang emosional terhadap suatu hal, itu bagian otaknya yang harus kita engage adalah di bagian otak yang sebelah atas yang lebih logik. Artinya kalau dia marah, dia punya emosi, kita runut logika kemarahannya dia sehingga dia ngerti seharusnya dia bersikap seperti apa. Contoh, misalnya dia marah banget sama adeknya, bukan kamu jangan marah sama adek kamu, tapi kamu kenapa marah sama adek kamu? Marah karena mainan direbut, itu membuat kamu merasa apa? Aku merasa itu tidak adil. Supaya itu adil, maunya kayak gimana? Maunya dia gak ngerebut lagi. Oke, bisa gak disampaikan ketika sedang bermain, ini giliran aku pegang mainan ini? Bisa, dia bilang. Nah sekarang udah terjadi, maunya kayak gimana? Maunya mainannya balik. Baru kita ke adeknya, kamu kenapa ngerebut? Jadi dia melogikakan runutan emosi marahnya dia tuh menjadi dia mikir sendiri gitu. Benar. Oh, kalau ini supaya nggak terjadi gimana, perasaan gue kayak gimana, dia memproses kemarahannya dia itu secara logis. Oh. Tapi kalau dia mau marah nggak apa-apa. Kalau kita di rumah kayak gitu, lo kalau marah, kalau emosi keluarin dulu. Benar. Habis itu kita diskusi. Setuju. Nah sekarang enak di rumah tuh kayak mereka berdua. Aca ini giliran aku. Aca kalau misalnya ngerebut, Aca nggak fair sama kakak gitu. Iya tapi Aca pengen main gitu. Nah Aca ada waktunya, kakak main dulu, nanti Aca dapat 5 menit. Bener ya? Bener. Janji. Pinky promise. Udah nggak berantem. Oh gitu ya? Iya. Mereka udah bisa negosiasi sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri. Sekarang udah. Enak banget. Enak kalau kita, makanya orang tuh pikir kayak ngomong sama anak tuh harus dibayi-bayiin. Ngomong sama anak, setuju. ya kan? Ngomong sama anak kayak kita nggak bisa berargumen logis karena lu masih 5 tahun. Enggak, maksudnya dibikin kayak gitu aja. Betul, setuju. Aku setuju sama Kak Radit. Benar, jadi mereka kayak
makan es krim cuman hari Minggu udah ngerti. Iya. Kayak misalnya sampai temennya di sekolah, nah kita kan ngasih. Kenapa aku nggak boleh makan es krim? Karena kalau kebanyakan gula, kamu nanti jadi heboh. Nanti pas sugar crash, malah susah tidur apa segala macam. Ya udah itu pegangan dia. Nah begitu ada ulang tahun di sekolah, pada bagi-bagi cake kan. Iya. Di temennya si namanya katakanlah Tony lah ya. Si Tony datang, orang Australia datang ke dia, ngasih cake, terus bilang, kan semua makan tuh. Dia dikasih, I'm sorry I cannot eat this. This is not Sunday. Ini Aca nih ya? Ini si Alea. Oh Alea. This is not Sunday, so I cannot eat this. Dia bilang kayak gitu. Why? Ya because that's the rule in my family gitu. It's okay. You can eat and I will face your family. Lah, lu siapa? Lu siapa mau ribut sama gue? Wah, berarti kakak maksudnya sudah memiliki rasa tanggung jawab ya? Maksudnya di situ kan berarti nggak ada kakak atau Kak Nisa Gak ada kan suster yang lapor. Iya, tapi maksudnya Suster berarti itu cerita. kesadaran penuh dia sendiri yang ya gue nggak bisa makan karena ini bukan hari Minggu. Itu berarti kan rasa tanggung jawab dia yang sudah terbentuk gitu ya? Iya, cuma akhirnya kita lenient juga ya. Akhirnya kita lunak juga lah. Begitu dia pulang bawa kue, udah nggak apa-apa boleh. Kak kalau misalnya occasionnya semua orang pada makan dan ulang tahun, ya kamu bilang aja ke Sus, nanti Sus tinggal bilang ke kita juga pasti kasih. Iya, Boleh kalau ulang tahun boleh. Oh oke, dia bilang gitu. Bagus banget berarti parenting kakak sama Kak Nisa juga berhasil berarti ya karena bisa Nggak tahu berhasil apa enggak ya. Tapi Karena- yang cocok di Iya. kami sih gitu. Iya, karena aku ngelihatnya ya dari contoh hal kecil itu, anak sekecil itu mereka sudah bisa bertanggung jawab tanpa ada pengawasan dari kakak ataupun maksudnya langsung dari orang tuanya gitu. Tapi mereka sudah bisa menahan diri, oh enggak, ini bukan waktunya gue gitu. Iya, tapi percobaan banyak. Oh, iya, Banyak. Kayak misalnya kita lagi nonton Physical Asia. Karena aku habis sakit, si Anissa juga habis sakit, kita nonton. Kalau mereka kan screen time-nya hari Minggu kan. Adenya lah datang si Aca, kucuk. Duduk dia Physical Asia kan, nonton jet. Selesai next episode. Terus aku bilang ke Anissa, next episode tinggal dipencet gitu. Ah kan tadi papa pilih, sekarang Aca ya yang buat anak-anak. Wah dia menyelipkan kepentingan pribadi dia. Pintar. Dia itu pintar. Hebat ya. Ya percobaan gitu ada gitu aja. ya. Tapi gimana? Terus jawaban kakak? Ya kita lu mah pengen ini ya Cak, mau ngakal-ngakalin kita. Enggak, kamu nanti hari Minggu boleh sepuasnya gitu. Oh tetap ya, berarti tetap nggak dibolehin ya. Tetep. Ada lah gitu nyoba-nyoba kayak gitu. Kalau si Ade berarti lebih panjang akalnya ya, lebih ada aja idenya ya. Ya kalau kakaknya dia lebih strict memang. Kakaknya tuh rule nomor 1 buat dia. Oh. Pokoknya di hidup itu rule harus dipegang. Makanya kalau di sekolah tuh dia suka jadi ketua kelas gitu. Kan di rotasi itu. Oh iya. Sampai waktu kita ambil rapot si gurunya bilang, aduh aku seneng banget deh kalau ada Alea. Kenapa? Dia suka ngaturin barisan anak-anak. Jadi itu barisan anak. Kamu sini, kamu jangan kesini, kamu sini, kamu situ. Oke udah ya gitu. Oh seksi sibuk ya. Wah. Aduh seru deh. Seru banget. Well anyway ini udah panjang banget. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you. Good luck buat semuanya. Amin, thank Sehat-sehat you. buat nanti sampai ke persalinannya. Amin. Thank you Thank you. semuanya yang udah nonton. Kalau misalnya mau lihat kamu di mana ininya sosial medianya. Bisa lihat Instagram aku Abel Cantika, di YouTube aku juga Abel Cantika. Pokoknya semua platform Abel Cantika. Oke, thank you semuanya.